tanah orang, anak dia aja bapak ibu. Kamu minta izin, apa yang paling gawat aja. Orang sholat boleh itu. Kadang daun 5 orang yang 4 tahun. Aku bilang, minta bapak ibu. Maju aja orang bawa sholat dicari orang maju. Kan ada boleh itu. Daun sarai orang yang biasa minta ya bu, ambil lah. Makasih ya bu, makasih banyak. Ini jawab seorang. Kan ada boleh itu apa? Siapa aku cerita, aku nak cerita orang nak aku kena nampak orang dulu itu manusia begitu. Dia minta limaunya, yang mau ambil lah. Itu siapa yang cek? Itu bisa di akhirat bisa dicek limau. Ke saya pun minta belum kampung seorang. Saya punya orang. Kepada jawab seorang. Akan orang nak do. Aku jawab seorang. Terima kasih ya bu, terima kasih kembali. Esoknya pulang ke sholat. Bapak ibu menjadi fitnah sholat dalam mereka. Kalau ada galak-galak kampung berarti fitnahnya juga. Jangan itu. Kalau sholat aja aku sholat. Bapak ibu yang berbahagia. Nah kita cari bapak ibu sholat contohnya. Aku akan mencari sholatku bapak ibu. Cuman itu nak penjabaran yang lebih luasnya. Cuman pengen saja sholatku bapak ibu ada syarat wajib, ada syarat sah sholat, ada rukun sholat. Kamu itu. Kalau yang membatalkan, tak banyak kita dah tahu. Syarat wajib, kita ngomong. Nak tahu ibu apa syarat wajib sholat? Tak awak pun. Islam. Kalau orang-orang kafir mana bisa sholat? Berarti kalau syarat wajib sholat, syarat dan wajibnya orang Islam. Dan kedua, balik. Dan ketiga, kalau wajib kawannya berakal misalnya. Islam balik berakal. Berarti syarat wajib sholat 3 saja. Kalau ada ibu bapak menemukan orang di komplekmu yang tak sholat, berarti terkira yang 3 saja. 3 saja. Pertama, lanjut gini, awal sholat. Nah, mana sholat? Oleh Islam. Berarti kalau dia Islam tak sholat pada poin kedua dia. Apa tu? Berbalik. Kalau orang berbalik tak wajib sholat dia. Kalau baliknya ada wajib. Ini Islam, tapi tak balik. Agak tiga nak balik. Itu lagi dua. Jadi kalau orang tak sholat, bapak ibu berarti 3 saja. Tidak usah banyak-banyak tanya, bapak ibu 3 saja. Boleh jadi Islam lain, balik adalah tak sholat lain. Berarti kurang akal bapak ibu. Berarti orang tidak waras, tidak wajib sholatnya. Kamu sampai ibu pikir seorang bapak ibu. Ada satu tampil aku ceramah. Orang dan orang akal bapak ibu. Yang memang tidak jalan akan sholat 5 waktu di masjid dari bapak ibu. Tapi kamu berpikir saudara. Ibu sedang menunjukkan kau orang-orang dan berakal. Wahai orang dan berakal, bila tidak sholat doamu sih kurang akal masa jiwa. Orang yang punya akal tak sholat, orang punya tak punya akal. Kenapa ibu apa jelek di TikTok kan? Di TikTok ada namanya ketua pemuda. Kan jelek kan? Kamu patang, kamu kan tahu kan channel drama apa sih namanya kan tinggal di Kurmayanan. Ini di bawah kamu sholat di masjid sama bapak ibu. Ini memang kurang. Tapi dia sholat di bawah kamu di masjid. Kecil aku, ketua pemuda aku apa ada rajin sholat di masjid. Tapi jawab pak. Cik saja beda deh. Lagi siapa? Berarti orang-orang mana sebenarnya kurang akal. Ini bapak ibu boleh. Ini takbir kepada Allah. Kurang normal akalnya, takbir kepada Allah. Jadi yang makan sebenarnya. Jadi ada siapa nak? Di sholat mesti subuh, kamu cara masuk ke situ ada di subuh. Dan duduknya di zuhur lah di situnya lah. Dicari sebentar tidak normal. Tidak ada kewajiban itu sampai itu bapak. Tapi nyobain mesti. Mungkin Allah sedang menitipkan dalam masyarakat. Hai kurang nak sholat, cari dari kalian bawa orang mau datang masjid. Jadi cari sesuatu bapak ibu. Jangan cari dulu aja. Cari satu sedang Allah titipkan di situ. Kadang-kadang ada di satu kampung bapak ibu orang ibu sedang baik masjid berdua dia ini. Orang normal ada tipu orang dua. Mempunyai bapak kalau ada yang mau itu ke masyarakat kan ada dibuat contoh-contoh orang bapak. Nyobai asal jam 10 pagi, kita datang ke masjid. Baik, pada jam 10 asal gitu ya. Sampai jam 1 asal tipu kalian namanya. Maka jam 10 ada nazar ini.
Jadi besok kalau tak tipu aja orang Bapak Ibu banyak 9 pagi aja. Tak tahu orang mau saji dulu. Jadi Bapak Ibu kode itulah kira-kira manusia dan aneh-aneh itu yang banyak terjadi. Nah, Bapak, nah syarat wajib atau Bapak Ibu, lawan itu syarat sah sholat. Syarat sah sholat menghadap. Nah, kalau Ibu Bapak nanti kereta api, kalau rasulnya kereta api boleh sejajar saja, boleh normal saja tidak perlu ke mata kiblat, boleh sholat. Ini kalau ini menghadap kiblat, atau risiko jalurnya lah, apa sholat sana. Kalau dia kereta api, tak menghadapnya ke kiblat tak sama. Kalau darurat. Tapi yang jelas dalam keadaan normal menghadap ke kiblat. Tapi kalau orang yang tanah suci menghadapnya ke kiblat dan ke Ka'bah. Sebab apa orang sebalik sini nanti menghadap ke situ, awak ke sana menghadap ke sini, karena Ka'bah yang menjadi rujukan ke sini. Kebetulan awak ke sini adalah Ka'bah yang ke sini adalah sholat. Dan kedua, bersih dari hadas dan najis. Hadas kecil, hadas besar. Hadas kecil Bapak Ibu, buang angin, buang angin kecil. Kadang-kadang dalam sholat Bapak Ibu banyak cerita jemaah. Acuk kali bertanya Allah, Ustaz, kalau sedang sholat itu membunyi-bunyi sepawit dalam sholat batal sholat. Kalau dalam membunyi-bunyi tak. Tapi kalau lah keduanya bunyi batal. Aku bertanya kamu Bapak Ibu, yang seketik saya bunyinya Ustaz, ada itu dah apa? Mereka Bapak Ibu, karena yang dua Bapak Ibu syarat batal sholat itu, dan pertama bau, dan kedua berbunyi. Kalau tinyo bau tak berbunyi batal. Berbunyi tak bau batal. Dan pelemparannya berbunyi bau tidak batal. Jadi kalau ada sholat nanti itu batal sholat. Jadi dan paling menyakit nanti dia diam-diam sini tapi melompat dulu. Itu batal sholat walaupun itu sedikit keluarnya batal sholat. Kalau udah tekan kalau dia berbunyi tahu orang siapa kan dia jadi orang. Jadi kalau dia diam saja dia orang melompat saja dia diam saja. Kalau takut malu keduanya pun tak sholat tadi. Ada cincin tak boleh itu Bapak Ibu. Malunya kami dalam berbawah, akhirnya tetap sholat tadi. Tetap keluar dari barisan. Kalau ada boleh itu Bapak Ibu. Keluar dari barisan. Siko, keluar. Dua, dan ketiga menutup aurat. Kamu sering ngecek ibu. Tutik dari siko. Kalau ibu sholat siko. Jangan siko lah tak bukenan. Khawatirnya nanti nampak aurat tak sah sholat. Kadang-kadang tak bukenan kan siko ibu kan siko. Nampak siko. Tidak sah sholat. Tak di siko. Di siko sebetulnya ibu. Kamu bisa lihat ibu lah tak bukenan di siko seharusnya karena tertutup aurat. Kalau nampak aurat batal sholat, tak sah sholat kita mungkin. Kalau tak sah berarti untuk awal sholat. Makanya itu kata menutup aurat itu betul-betul ditutup. Kemudian bagi laki-laki jangan sampai ketika ruku tertarik baju kate celana ke bawah, cukup itu. Makanya panjang baju itu Bapak Ibu supaya ketika sujud aman. Kemudian Ibu mukenah kata Nabi, dalam hadis Bapak Ibu, mukenah itu tak boleh dijadikan alat sujud. Tidak boleh sujud itu bersamaan dengan gerakan sholat. Pakaian itu Bapak Ibu kan kalau mukenah kan pakaian yang bersama bergerak. Tidak boleh dijadikan alas untuk sujud, tidak boleh. Kalau Bapak Ibu pakai koma satu Bapak Ibu. Contoh modeko Bapak Ibu. Modeko pas ketika sujud jatuh cek. Itu aku sujud itu naik aja. Ya ikut lah. Kata Nabi lepasan sebelumnya. Tidak boleh sujud itu dengan cek. Kenapa? Dia bergantung. Tidak boleh kata Nabi. Mesti lapin kedua-duanya. Kalau bagi apa-apa. Jadi makanya ibu tidak boleh sujud modeko. Bagaimana kalau tampil itu kumur? Kemudian kalau tidak boleh kita pakai mukena, itu baca rohnya. Kau ada tisu di dalam baju diambilnya, kemudian diletaknya, sangat sah. Atau mungkin sapu tangan yang merasa diletakkan muka itu jadi dalam sujud bikonya kaki biko, yang dia kalau diletakkan itu nama salah. Yang penting jangan bersamaan dengan gerakan sholat itu dan sholat. Itu adalah larangan dalam hadis. Kemudian berikutnya biko.
Bagi ibu-ibu contohnya, bagi perempuan, bagi perempuan hari lah jam lah zuhur lah masuk zuhur, hanya main mandi dulu. Jam 1 dia mau sholat, kiranya datang haid. Waktu sholat pula tak terpakai bapak ibu. Itu caranya lain. Sholat nanti dua nanti besok diqadha tu bapak ibu. Kenapa? Karena ia telah melalaikan kewajiban nanti. Kecuali haid itu datangnya sebelum azan zuhur, itu lain cerita. Inilah waktulah masuk, inilah lalai saja. Nah, berarti waktu itulah kakaknya mesti menegakkan sholat saja. Itu pas dulu diingin itu apa itu selesai itu difoto namanya. Aduh orang foto. Kalau kondisi model itu ya dilakukan. Tapi kalau hanya sebelum zuhur datang airnya, berarti tidak ada yang difoto. Kenapa nana? Karena waktunya itu terlewatkan oleh dalam keadaan tidak sahih. Nah, jadi bapak ibu bagian itu perlu diingin. Nah berikutnya bapak ibu rukun. Bukan masih sah sholat. Menutup aurat sudah, menghadap kiblat, bersih suci, tempat kemudian bapak ibu. Tempatnya mesti bersih. Di kandang jauhinya sholat bapak ibu. Kalau liberasi sampai liberasi selesai mengat. Tapi kalau tak bersih dan juga khawatir nanti ada najis di situ nanti. Kemudian bapak berbahagia masuk waktu sholat. Kalau tidak masuk waktu sholat, mengalah sholat. Itu syarat rukun sholat apa yang pertama apa itu? Niat kata Imam Asy-Syafi'i, niat itu mesti bersamaan dengan gerakan takbir. Allahu Akbar. Jadi Allah sampai bar itu di situ letak niat. Kiranya anda belum membacanya baca usolli fardal isya'i arba'a raka'atin. Bolehkah kita membaca melafazkan niat itu bapak ibu namanya talaffuz bil niat. Mengaji lah orang ngaji ya bicaranya bid'atun dolalah. Kalau melafazkan niat bapak ibu talaffuz bil niat melafazkan niat untuk apa namanya? Karena keraguan. Zuhur atau asar ya kurang dikokohkan menguatkan niat yang berada dalam qalbu dalam hati kita maupun menyelafazkan niat sholli fardhu isya'i arba'a raka'at itu mengokohkan niat baru dimulai sholat. Kalau Imam Asy-Syafi'i dari kalangan Syafi'i takbir itu bersamaan dengan niat. Kalau mazhab Hambali di mana sebelum takbir mempunyai ni Allahu Akbar di tanah suci pendek saja Allahu Akbar. Kalau dari kalangan Syafi'i Allahu Akbar panjang. Kalau mazhab Hambali nak pendek saja Allahu Akbar. Allahu Akbar pendek saja. Karena apa niat? Itu niat itu. Kalau nak berniat sholat, tak sah sholat. Ustaz, kami datang saja dari rumah sih kok. Nanti kok di masjid sholat langsung niat yang bapak ibu. Niat dalam hati, niat itu sebetulnya letaknya di hati. Nah, jadi kalau di bapak, kalau ada berniat sebelumnya, berarti ini mengambil qaul dari salah satunya adalah mazhab Hambali. Tapi kalau Imam Syafi'i dia bersamaan dengan gerakan takbir. Allahu Akbar berniat dalam hati. Nah, bapak ibu sudah berniat apa lagi? Berdiri tegak. Kenapa berdiri tegak bapak ibu? Tidak boleh kita sholat bapak ibu. Ada orang dari buah, lari-lari, ibunya dipukul langsung rukuk langsung. Karena kebetulan imam sedang rukuk, tidak boleh. Coba caranya tegak dulu, baru berniat awak mengamal Allahu Akbar, baru rukuk. Kok ada orang dari rukuk ingin mendapat rukuk dari pintu itu rukuk sampai ke rukuk langsung. Pernah kejadian di masa Nabi? Pernah. Dari pintu itu rukuk, tiba-tiba berdoa dapat imamnya tengah-tengah langsung tak boleh. Mestinya apa? Takbir dulu karena sholat itu dimulai dengan takbir. Allahu Akbar. Imam sedang rukuk langsung. Di mana baca Al-Fatihah? Al-Imam sunnah. Imam yang tanggung jawab. Iqra oleh imam,
iqra'ul makmum. Bacaan imam mewakili bacaan untuk makmum. Jadi kalau baca Al-Fatihah, ada enggak orang baca Al-Fatihah, imam baca Al-Fatihah, setelah baca Al-Fatihah, dia baca Al-Fatihah di belakang, kalau dikasih jeda. Waladhdallin amin. Nah, selesai, dia kita jeda supaya makmum di belakang baca Al-Fatihah. Hingga nak sampai ke ujung nak selesai tangan. Nah, itu namanya adalah ketika dalam keadaan tegak berdiri itu Bapak Ibu. Kemudian takbir. Takbir itu Bapak Ibu meletakkan tangan dua saja. Hos memankibai sejajar dengan bahu. Yang kedua uzunai, telinga. Boleh meletakkan tangan menekuk, boleh dengan telinga. Kalau ibu sampai siku saja. Jangan menekuk sholat. Mana orang sholat menekuk sholat. Kamu bodoh. Dua apa? Karena sampai situ. Kemudian meletakkan tangan dua. Baca apa? Meletakkan tangan itu kan mendekap namanya. Mendekap tu. Bermacam ragam pendapat para ulama. Dan tidak ciek siku saja lah. Ada namanya tahta syura. Tahta syura di bawah pusat. Sikunya Allahu Akbar, siku letak. Jadi kalau ada ibu bapak mencelek orang sholat mau ikut tangannya, aja di kecil lah, tak dia tangan cetek pak, apa dia jalan dia itu sholat. Mazhabku yang membaca Hanafi cie, Hambali cie, gua sih gua tahta surah. Kalau Imam Maliki dua dia irsal satu, terus Allahu Akbar. Syiah jo sholat model kurang Syiah sholat, tapi nya pakai batu tiga di bawah sering. Dia pakai batu sholat. Batu tiga apa itu? Kalau ada orang sholat mereka bawa batu berarti Syiah. Tapi batu itu apa? Ada anjing masuk ke dalam masjid lempar itu lain jadi itu aja. Nuri irsal. Ada yang mazhab Maliki dia tiap pusat. Ada yang bertanya jemaah Ustaz, kami tidak tahu pusat lah agak-agak aja. Siko, berarti siko boleh. Kemudian dari mazhab Syafi'i disamping aja tahta sur baina sadri wa surah, di antara dada dan pusat sikota. Ada Syekh Albani yang menyampaikan letaknya di sadri di atas dada. Ada ibu bapak cewek orang salat dia kan. Allahu Akbar. Ada yang lain menutup qalbu dari kalangan mazhab Syafi'i ke sikota kan. Berarti kan banyak letaknya Bapak Ibu. 1, 2, 3, sampai 5, 6. 6 seluruhnya. Tapi jangan kau dipakai seluruh untuk sholat. Yang pakai sholat isya yang pakai sampai-sampainya. Rakaat pertama, rakaat kedua, rakaat ketiga, rakaat sampai. Itu mempermainkan. Biar cik Bapak Ibu. Cik siapa? Yang mana biar siko. Kalau aku ada sholat siko. Kalau ada jaket dulu ambil yang dia taruh dadu dan pusing siko. Kalau ada orang dari bawah, tak pernah jalan. Berarti dia dalam lingkaran sunnah. Dalam lingkaran sunnah, ditanya yang mana? Semuanya benar, ada salahnya. Yang salah itu Bapak Ibu nyomot ikut Allahu Akbar. Ini salah mana? Betul. Ada yang letak tangan di siku. Dalam hadis perbolehkan siku. Ada yang nyekaki beriku. Ada yang sampai ke siku. Ada beriku, ada beriku, ada beriku. Tapi aku ketika aku pai jam sampai subuh jam setengah jam 3 pai padang panjang di sini ada sebagian orang sholat beriku. Ada orang dingin sholat itu berarti beriku. Boleh di alat panjang Bapak Ibu. Joget sarung kalau beriku itu sholat. Tapi sholatnya sholat kedinginan tuh. Cuma itu tidak ada contohnya Nabi tapi cuma kalau pada itu yang kebiasaannya dari dulu. Dingin sholat. Jadi Bapak Ibu yang berbahagia itu sujud dari berdiri ke sujud. Ada ba'ir namanya. Ba'ir itu unta yang pakai beban. Kata Nabi, jangan sujud kamu seperti duduknya seekor unta yang ba'ir. Ba'ir itu artinya apa? Unta yang membawa beban. Biasanya kalau unta membawa beban Bapak Ibu, di mana ayam di duluannya. Yang di duluannya kalau unta membawa beban, ikut dulu. Baru mangkonya diberi orang salatnya mendekor, tangan ke bawah baru kaki. Bukan itu saja yang benar.
Dua hadisnya. Hadis yang pertama boleh sujud, boleh dari berdiri ke sujud, lutut dulu baru kedua tangan. Dan kedua boleh sujud itu dengan kedua tangan baru lutut. Berarti kedua-duanya tak ada yang salah, ada belum baca lihat, tak ada kedua yang salah. Di mana ada salahnya? Karena dulu Nabi Bapak Ibu ketika di usia 60-an, Nabi itu sholat mendahulukan tangannya baru kedua lututnya karena kondisi umur yang sudah tua. Jadi kalau ada ibu bapak yang dulu tangannya ke bawah baru lututnya, tak terlarang. Punya kecil orang kecilnya, jangan kamu duduk seperti onta. Kan dua-duanya tuh. Ada yang onta itu Bapak Ibu kalau nak mau bebasnya, yang dulu tangan dulu baru kaki. Tapi kalau yang baik kaki dulu baru kedua tangan. Berarti kedua-duanya onta kedua-duanya. Nah cuman itu menunjukkan tidak ada larangan awak sujud dengan kondisi demikian. Mau tangan dulu menempel ke lantai baru kedua lutut, mau lutut dulu baru kedua tangan sah. Yang tidak boleh itu kepala dulu ke bawah. Dari tagak itu kepala dulu ke bawah. Kami datang karate dulu aja. Itu lain cerita itu. Yang jelas itu tidak boleh Bapak Ibu. Kalau itu yang terjadi, nah, berarti itu boleh. Kemudian Bapak Ibu dalam duduk tahiyat, kamu mau betul-betulnya dalam duduk tahiyat, ibu bapak pasti menemukan orang sholat bermacam ragam. Imam Hanafi, mazhab Hanafi, mazhab yang paling tertua, ini membaca ketika tahiyat itu at-tahiyatul mubarakatuh sholawatut thayyibatulillah. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Wassalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la, barunya tujuh. Barunya Bapak Ibu. Bila punya tujuh langsung asyhadu an la, intinya ilaha illallah itu turunan tangan. Itu mazhabnya kalau yang itu bila ilahnya tujuh langsung. Berarti dia memakai mazhab daripada mazhab Hanafi. Kalau mazhab Maliki tidak seperti demikian. Dia menunjuk dari tahiyat awal. Tahiyat itu menunjuk, tapi tangan digoyang. Tahiyatul mubarakatuh sholawatut thayyibatulillah. Assalamualaikum. Tangan goyang menunjuk. Dek kawan goyang, kau mau putar setelah Islam. Tidak boleh goyangnya loh. Yang goyangnya ke kanan ke kiri Bapak Ibu itu ada yang kawan bukan kan? Ada kawan yang samping pas ketika tayang cari tangan yang goyang. Sudah tu jadi wajar. Sudah tu pacik dan mengganggu atau dia tak boleh Bapak Ibu. Dan cari ketika duduk tayang tangan awak, tangan kawan jadi. Punya kena tayang goyang tangannya cari tangan kami. Selesai sholat punya cari orang. Kalau ada yang menggoyang-goyang tangan mode itu yang ke kiri ke kanan, berarti mazhab Maliki. Ibu lihat tuh, silakan aja. Ada orang larang. Kalau mazhab Syafi'i enggak. At-tahiyatul mubarakatuh sholawatut thayyibatulillah. Assalamualaikum ya nabi warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah. Kalimat Allah baru tinggi naik. Baru kalimat Allah naik ke atas. Itu kalimat makanya orang kalau khutbah hari raya, khutbah Jumat, itu khatib oleh itu Bapak Ibu. Alhamdulillah minasyaitonir rajim menunjukkan kalimat tauhid. Jadi kalau ada orang khutbah itu hari raya kan ada orang yang boleh ikut dan boleh ikutnya, itu menunjukkan tauhid. Makanya ketika kalimat Allah dinaikkan. Kalau mazhab Hambali yang paling terakhir ini tidak ada, ini normal dari awal ke ujung. Kata yang mubarakatuh sholawatut thayyibatulillah. Ada larangan dalam hadis kita baca. Apa itu? Ketika dia Bapak Ibu diluti awak tu, jangan melebihi menunjuk mereka harus tamu jauh di batasan batasan lutut awak. Karena ada ancaman dalam hadis disebutkan. Saya melewati itu putih tangan besok di kamar. Mode itu banyak ancamannya. Lagi sholat lihat hujan ancaman. Boleh sholat? Makanya sholat itu yang diminta adalah sholat yang berkualitas, jangan asal-asal sholat saja. Jadi Bapak Ibu yang berbahagia, itu ketentuan kita sholat Bapak Ibu. Kalau kau cek lain, kalau ibu bapak sholat, kiranya pas hampir ke ujung, kita buang angin, hampir ke ujung buang angin. Di mana taknya? Fil alamina innaka hamidum majid. Kau baca itu kok.
sah sholat tidak Bapak Ibu? Belum. Tidak sah. Kenapa? Karena sholat itu dimulai dengan takbir, ditutup dengan salam. Berarti salam mulai. Kalau ada yang mau itu fil alamina innaka hami baru hami kalbuan Rasulullah. Apa yang menangkan bila merah pun ada mau ada. Pokoknya pas assalamualaikum warahmatullahi baru putaran kedua buang angin berarti sah sholat. Kenapa? Karena yang wajib kedua itu tidak wajib. Pokoknya kalau nanti siko lah assalamualaikum pertama berarti sah sholat. Kalau yang tidak Bapak Ibu berarti ulang sholat dari awal. Pokoknya tahan Bapak Ibu amal emang kena tahu Allah Muhammad tahu itu. Sama itu Bapak Ibu ulang sholat dari. Bapak Ibu yang berbahagia, itu sholat itu tanda-tandanya oleh beriman. Orang beriman itu sholat. Jangan sampai beda orang kafir dengan orang beriman itu adalah tarkus sholat. Kemudian yang kedua itu beriman. Dan kedua Bapak Ibu lanjut ke kedua itu singkir saja Bapak Ibu. Dan kedua hijrah. Sama saya nama saja. Apa itu hijrah? Secara maknawiyah hijrah itu artinya adalah al-muhajir manahallahu anhu. Yang hijrah itu al-hijrah itu artinya meninggalkan larangan Allah. Jadi yang ditinggalkan larangan Allah berarti adalah hijrah. Berarti orang masuk ini pun hanya tinggalkan larangan Allah. Ini dua kita tidak tahu. Orang di luar boleh terjadi kita masuk ke masjid. Allah hijrah itu artinya meninggalkan larangan Allah. Ada hijrah i'tiqadiyah, fikriyah, syu'uriyah, sulukiyah. I'tiqadiyah meninggalkan namanya hijrah dalam bentuk i'tiqad keyakinan. Orang itu kalau ragu-ragu itu tidak orang beriman. Kalau anda orang ragu-ragu, hijrahlah kepada i'tiqad keyakinan yang pokok. Orang beriman tidak ragu-ragu. Semalam dia tahu orang beriman itu pokok keyakinan. Itu namanya i'tiqad. Kalau ada yang melakukan kesyirikan, hijrahnya ke dalam keimanan. Itu namanya hijrah. Hijrah itu pindah Bapak Ibu, berinovasi gitu. Jadi pindah maksiat. Itu dan arti secara intinya hijrah itu meninggalkan maksiat. Tapi ada dibagi, ada i'tiqad meninggalkan kemusyrikan kepada keimanan. Ada namanya hijrah fikriyah, pola pikir. Ada pola pikir manusia itu sekuler. Ada pola pikir orang radikal. Bapak Ibu, kalau ada pola pikir manusia itu Bapak Ibu kadanglah diracuni di Yahudi. Di mana cari diracuni di Yahudi? Coba cari apa Ibu? Nyokecen, kambing, kolesterol. Itu kan permainan Yahudi itu Bapak Ibu. Kalau memang kambing itu kolesterol Bapak Ibu, kenapa Nabi menyuruh menyembelih kambing? Kenapa Pak? Kalau dibuat madu Bapak Ibu ABC-nya, itu asli itu enggak? Madu di jalan. Ada nak sirup ABC itu di sabuyan, itu asli itu enggak? Kenapa namanya? Tiba di madu bermasalah, tiba di kambing bermasalah, tiba di sirupnya tak ada masalah. Tidak ada sampai sirup itu dari babi atau dari mana? Tidak sampai. Tapi tiba di madu juga Bapak Ibu dari seketik madu itu berkhasiat dalam tubuh manusia. Tapi di samping itu ada asli itu yang pokoknya orang terpengaruh dengan pola pikir orang yang kamu dapat ego Bapak Ibu karena ada seseorang yang telah mempelajari kiat-kiat orang yang itu menghancurkan Islam. Macam-macam gayanya Bapak Ibu. Mulai dari ayat dibuat orang Islam akhirnya dia dimaklumi rasul dicuci. Makanya dalam Al-Quran sampai lantar doa kali Yahudu walan Nasara hatta tattabi'a millatahum. Sekali-kali orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada orang Muslim sebelum ikut ke dalam millahnya. Millah itu bukan agama. Millah itu tradisi. Jadi kini orang bikin tradisinya apa itu? Tradisi Yahudi itu. Tanggal 1 Januari itu tradisinya. 1 Muharram tak muncul. 1 Januari sampai bakar seluruh cik rumah saya nanti bakar. Bakar seluruh lewat semua. Maka itu tradisi Bapak Ibu. Jelek Bapak Ibu. Tradisi Majusi. Duduknya berkemah, duduknya bakar, api unggun tinggi, itu merendamnya lebih unggun. Itu kan pola pikir orang Majusi itu Bapak Ibu. Jadi
dimasuki pikiran orang Islam dengan bermacam-macam. Macam-macam apa yang merusak. Makanya saya lebih dominan melentar Tuhan kalian dulu. Berarti yang lebih dominan kata Allah yang akan merusak yang bertemu Yahudi. Masuknya ke makanan. Sudah masuk ke makanan dirusak manusia. Kini coba cari Bapak Ibu beberapa waktu yang lalu dibuat daging Bapak Ibu, model daging sapi tapi itu bukan daging sapi. Dibuat. Aku kadang-kadang kelena ikut ibu lempari ke penyakit dan so. Pokoknya hati-hati Bapak Ibu makanan ini buat ya. Kok jadi ini anak-anak ini pun luar biasa perangi Bapak Ibu, luar biasa. Nggak ada rasa ibu, nggak ada. Jadi ada Bapak Ibu tawuran Bapak Ibu membunuh kawannya santai. Di mana? Dulu orang tawuran lo tonton ribuan dulu, tapi cuma lempar batu saja. Ini nggak ada rasa manusia. Mungkin ada makanan yang termakan oleh manusia, yang memakan itu nggak ada mempunyai rasa peduli dengan orang lain. Tak boleh. Akulah hati-hati itu di makanan itu akan merusak. Kalau lainnya ada yang makanan kita nggak tahu. Mempunyai bapak dan bahagia, aku mesti hijrah itu untuk meninggalkan segala perbuatan itu. Sebenarnya pola pikir yang keliru dan salah. Ini kan masuk Bapak Ibu, ya dua semua. Diadu umat Islam sesama umat Islam. Dibuat konten-konten diadu sama Islam. Kadang-kadang umat Islam terpanci langsung. Dan ketiga Bapak Ibu yang berbahagia, hijrah dalam bentuk syukuria, kesenangan. Kini orang euforia Bapak Ibu untuk menampilkan kesenangan, menunjukkan kaset Bapak Ibu, menunjukkan HP. Hanya kini yang korek ini Bapak Ibu. Alam apa? Yang makan apa? Anda tahu Bapak ini kan? Kalian tahu disembani ayam dan jinak disembani. Itu lah goyang langsung. Buang ayam dan sembah di alam. Ini orang goyang langsung. Buru-buru goyang menunjukkan. Kok khawatirnya seorang goyang mati langsung. Banyak pun itu Bapak Ibu seorang kini itu kini menjadi dulu guru memberikan contoh ke murid yang terbaik. Malu guru. Kini rasa malu lagi lah. Rarat kali kini binadu tumbuh sebelum kayu kali kok hilang rasul yang malu bak kayu gula berbeda. Rasul hilang malu hilang berapa kali. Tidak goyang sudah kini kejadiannya mampunya kini banyak yang Bapak Ibu seketek tujuannya goyang seketek sampai di depan Ka'bah pun goyang. Bayang cerita ini diviralkan di media orang Indonesia aja lah dulu. Baik ke tanah suci berhaji bukannya untuk dia berzikir di lingkungan Ka'bah, joget-joget di situ. Kecil bagaimana nama itu? Makanya Nabi pernah menyampaikan